Nah, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket halaman 109 sampai dengan 120 ya. Kebetulan ini adalah video kita bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Nah, kita akan lanjutkan dengan mempelajari yang namanya analisis korelasi ya. Ini masih berkaitan dengan regresi linier, meliputi analisis koefisien produk momen ya dan analisis koefisien determinasi. Oke, langsung saja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis korelasi? Analisis korelasi itu merupakan salah satu metode statistika yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian ilmiah. Sejauh ini, kita sudah dapat menemukan persamaan garis regresi, ya kan, untuk data bivariat, dan kita juga sudah tahu bahwa garis regresi yang ditemukan dengan perhitungan rumus yang diberikan adalah garis yang sudah paling tepat dalam mewakili seluruh data yang ada. Nah, ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Mungkin perlu saya review sedikit saja ya, sebentar saja. Jadi kalau kita berbicara tentang persamaan garis regresi, nah berarti Y topi itu sama dengan BX ditambah dengan A ya. Ini mirip dengan persamaan garis lurus ya, yang dulu kita pelajari di matematika SMP. Karena di sini kita berbicara tentang model regresi linier. Nah, jadi Y topi ya itu adalah variabel dependent hasil estimasi, hasil perhitungan. Ya, berarti bukan variabel berdasarkan data aslinya. Kemudian kalau X itu adalah variabel independen, ya. Lalu B itu adalah gradien. Nah, gradien pada persamaan garis regresi, ya, itu rumusnya adalah B sama dengan SSXY dibagi dengan SSXX. Jadi SS itu merupakan singkatan dari sum of square, ya. Nah, perhitungan SSXY dan SSXX itu sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Kemudian di sini ada A. Apa itu A? A itu adalah perpotongan garis regresi, ya. Perpotongan garis regresi terhadap sumbu Y, terhadap sumbu tegak. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah kita memanfaatkan data X rata-rata, Y rata-rata. Ya, jadi X rata-rata kita hitung dulu. Demikian juga dengan Y rata-rata. Lalu kita substitusikan ke persamaan garis regresi yang tadi sudah kita tentukan, yang sudah kita buat ya. Jadi urut-urutannya adalah B ini dihitung dulu, kemudian masukkan sini ya. Setelah B-nya ketemu, langkah selanjutnya adalah gantilah Y topi itu dengan Y rata-rata, X diganti dengan X rata-rata, B-nya sudah ada, maka logikanya A bisa kita hitung. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, meskipun demikian, kita masih ada kendala untuk interpretasi lebih lanjut jika hanya menggunakan persamaan garis ini saja ya. Sebagai pemanasan, coba diskusikan dengan teman-teman kalian pertanyaan di bawah ini. Setiap manusia pasti mempunyai ukuran tinggi badan. Namun, apa dasarnya ketika kalian mengatakan bahwa seseorang memiliki badan yang tinggi atau pendek? Berikan contoh dan alasan kalian. Nah, adik-adik, inti dari pertanyaan yang didiskusikan di sini adalah bahwasanya kita membutuhkan semacam acuan ya, semacam standar untuk menentukan ukuran tinggi badan. Ini sesuai dengan contoh kasus yang diberikan ya. Nah, di sini kita membutuhkan acuan. Nah, acuannya apa? Yang namanya acuan tuh macam-macam ya kan. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan acuan berdasarkan tinggi badan ideal ya menurut Kementerian Kesehatan. Jadi tinggi badan ideal pria dewasa Indonesia itu adalah 168 cm. Ini menurut perhitungan dari Kementerian Kesehatan ya, saya barusan browsing di internet. Nah, sehingga berdasarkan acuan ini, misalkan ada seseorang ya Dek ya, yang tinggi badannya itu taruhlah 175 cm. Nah, karena 175 itu lebih tinggi ya, lebih besar dibandingkan dengan 168 cm di atasnya acuan, maka bisa kita katakan bahwa orang dengan tinggi badan 175 cm termasuk memiliki badan yang tinggi. Nah, sebaliknya, jika ada orang lain ya Dek ya, orang kedua memiliki tinggi badan taruhlah 155 cm,
Karena 155 ini ada di bawahnya acuan, ya kan, 155 itu kan kurang dari 168. Maka bisa kita katakan orang yang memiliki tinggi badan 155 cm termasuk dalam kategori badan dengan tinggi badan yang lebih pendek. Nah, seperti itu. Jadi acuan di sini sangat penting ya untuk interpretasi atau untuk penafsiran dari data yang ada. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, Dek ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian pasti menyadari bahwa untuk menyatakan tinggi atau pendek, ya, kita memerlukan suatu standar atau istilah kita tadi adalah acuan, ya. Dan standar itu bisa sangat bervariasi perbedaannya satu orang dengan yang lainnya. Ya, ketika kita mengambil kesimpulan dari suatu data, tentunya kita juga perlu suatu standar yang pasti agar setiap orang tidak mengambil kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, suatu korelasi pun itu memiliki suatu standar nilai tingkat korelasi, ya. Nilai ini merupakan ukuran deskriptif numerik dari korelasi yang disebut sebagai koefisien korelasi. Koefisien ini akan memberikan informasi tentang arah tren data dan sekaligus tingkat korelasinya. Apakah kuat, sedang, atau lemah. Nah, adik-adik, koefisien korelasi itu simbolnya adalah R, ya. Ini sekedar informasi di awal. Oke. Nah, selain dari analisis di atas, kita perlu mengetahui seberapa tepat suatu garis regresi terhadap data aslinya. Nah, ini juga sudah kita pelajari ya di video sebelumnya. Ingatkah kalian mengenai jumlah kuadrat residu terkecil? Atau waktu itu disebut sebagai metode kuadrat terkecil, ya kan? Nah, ternyata ada hal yang bisa lebih tepat, ya istilahnya yang bisa menyempurnakan metode yang sudah kita pelajari tersebut, ya, yaitu untuk menentukan ketepatan suatu garis. Hal ini dapat dilihat, ya, dapat dihitung dari berapa proporsi atau persentase dari variabel dependen, ya, berarti ada di sumbu Y yang diterangkan atau istilahnya yang dipengaruhi oleh variabel independen di sumbu X yang disebut sebagai koefisien determinasi. Nah, koefisien korelasi itu R, kalau koefisien determinasi itu adalah R kuadrat atau biasanya disebut sebagai R square, ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Oke? Baik, sekarang ayo berkomunikasi. Jadi mengapa kita masih memerlukan koefisien determinasi meskipun sudah ada konsep jumlah kuadrat residu terkecil? Diskusikan dengan dasar kesimpulan pada diskusi sebelumnya, ya. Jadi inti dari jawaban atas pertanyaan ini adalah kita masih memerlukan koefisien determinasi, ya, karena metode sebelumnya yaitu metode jumlah kuadrat residu terkecil itu masih belum sempurna. Atau bisa kita katakan begini, ya, kita uraikan. Karena belum ada standar yang pasti, ya, untuk menyatakan bahwa jumlah kuadrat residu yang dihasilkan, yang kita hitung, ya, berdasarkan model regresi linear yang kita buat, itu sudah merupakan jumlah kuadrat residu terkecil. Nah, makanya di sini kita butuh sebuah standar, ya. Nah, standar yang bisa kita gunakan di sini adalah koefisien determinasi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu korelasi produk momen, ya. Pada bagian ini kita akan diperkenalkan mengenai konsep koefisien korelasi. Koefisien korelasi yang akan kita gunakan adalah korelasi produk momen, ya. Sebagai informasi awal, koefisien korelasi ini macam-macam jenisnya, ya. Di kelas 11 ini kita hanya belajar, kita akan mempelajari tentang korelasi produk momen saja, ya. Nah, terkadang nama penemunya juga dimasukkan ke dalam nama korelasi ini sehingga menjadi korelasi Pearson produk momen atau koefisien korelasi Pearson. Ya, Pearson di sini adalah nama orang yang menemukan koefisien korelasi produk momen. Koefisien korelasi ini merupakan jenis koefisien korelasi yang paling umum digunakan, ya, karena relatif lebih sederhana. Nah,
Sekarang mari kita lihat ya bagaimana cara kita dapat menghitung ya atau dapat menemukan nilai koefisien korelasi ini. Jadi konsep korelasi produk momen ini tidak jauh dari konsep yang sering kita gunakan, yaitu jumlah kuadrat. Terakhir, kita telah mempelajari dua jenis jumlah kuadrat variabel, yaitu SSXY dan SSXX dengan masing-masing artinya. Ya kan? Nah, kali ini kita akan menggunakan 3 jenis jumlah kuadrat, di mana terdapat tambahan satu lagi dari yang sebelumnya. Nah, ketiga jenis tersebut yaitu, nah ini yang pertama dan kedua, ini sudah kita bahas ya. Tadi juga sudah kita singgung di awal, yaitu SSXY, ya nanti rumus yang dihafalkan yang ini. Nah, kemudian SSXX yang kita hafalkan yang ini, ya. Ditambah satu lagi, jumlah kuadrat selisih variabel dependen Y terhadap rata-ratanya. Nanti yang kita hafalkan adalah rumus yang ini. Nah, coba perhatikan baik-baik ya. Jadi SSYY, berarti Y-nya kan double, ya kan? Maka di sini sama dengan sigma Y kuadrat, ya kalau Y kali Y itu kan Y kuadrat, ya kan? Ini hanya sekedar cara untuk mengingat rumus, ya dek ya. Untuk cara mengingat rumus ini bebas ya, tergantung kreativitas adik-adik. Nah, salah satunya ya begini. Jadi kalau di sini Y kali Y, maka di sini sigma Y kuadrat. Kemudian selalu di sini dikurangi. Nah, ini kan dikurangi, ini dikurangi, ini dikurangi, ya kan? Dikurangi apa? Dikurangi dengan sigma Y dikurung dikuadratkan. Karena sekali lagi kalau Y kali Y itu adalah Y kuadrat, ya. Makanya di sini sigma Y kuadrat. Kemudian dibagi dengan N. Nah, N itu adalah banyaknya data. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk menghitung nilai korelasi produk momen atau R, substitusikan nilai dari ketiga jenis jumlah kuadrat tersebut ke dalam rumus korelasi produk momen di bawah ini. Nah, ini rumusnya ya. R itu sama dengan SSXY dibagi akar SSXX dikalikan dengan SSYY. Nah, seperti ini. Lalu, nilai R yang diperoleh itu akan selalu berada pada interval min 1 sampai dengan 1. Ya, jadi min 1 kurang dari atau sama dengan R, kurang dari atau sama dengan 1. Jadi R yang paling kecil itu adalah negatif 1, lalu R yang paling besar itu adalah 1. Ya, Dek ya. Tetapi tanda positif dan negatif di sini itu hanya menunjukkan arah tren datanya saja ya. Habis ini kita akan bahas. Nah, sekarang ayo kita lihat bagaimana kita dapat menginterpretasikan nilai R yang diperoleh dari perhitungan dengan rumus di atas dan hubungannya dengan diagram pencarnya. Nah, ini ya gambar 3.10 nilai R dan hubungan antara dua variabel. Oke, di sini nilai R-nya yang ekstrim ya. Jadi R sama dengan 1, ini berarti yang paling besar. Kemudian R sama dengan negatif 1, ini yang paling kecil. Lalu R sama dengan 0. Nah, ketika R-nya sama dengan 1, berarti ini kan positif. Ya, positif 1. Artinya korelasinya adalah positif. Ya, Dek ya. Apa artinya korelasi positif? Artinya adalah semakin besar nilainya X, maka semakin besar pula lah nilainya Y. Ya, hal ini ditunjukkan oleh kemiringan garis. Nah, ini garis regresinya ya, semakin ke kanan miringnya semakin ke atas. Oke, sebaliknya kalau R-nya sama dengan negatif 1 itu berarti korelasinya negatif. Ya, Dek ya, istilahnya berbanding terbalik. Jadi ketika X-nya itu membesar, meningkat ya, diikuti oleh penurunan nilainya Y. Sehingga di sini garis regresinya adalah semakin ke kanan itu semakin turun. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, nah kita belum bicara tentang R sama dengan 0 ya. Yang kedua, di sini ada korelasi positif sempurna dan korelasi negatif sempurna. Nah, apa artinya sempurna? Artinya adalah titik-titik data yang ada, ya data aslinya, itu berada di sepanjang garis regresi. Ya, atau bisa kita katakan sangat dekat dengan garis regresi yang kita buat. Nah, itu artinya korelasi sempurna ya. Oke, sekarang kita ke gambar 3.10 yang C. Ketika R-nya sama dengan 0 ya, Dek ya, itu artinya tidak berkorelasi linier.
Nah, di sini kita tidak bisa gambarkan model regresi linearnya, yaitu ketika R sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini ada gambar 3.11. Ya, hubungan nilai R dan penyebaran data dari garis regresi. Yang A ya, korelasi positif kuat ya. Kemudian ini korelasi positif lemah ya. Apa artinya? Kalau korelasi positif jelas ya. Jadi semakin ke kanan ini garisnya semakin naik. Ini berarti korelasinya positif. Jadi semakin meningkat nilainya X, maka semakin meningkat pula lah nilainya Y. Ya. Nah, di sini ada kuat, lalu ini ada lemah. Ya. Kalau kuat berarti R-nya itu positif mendekati 1. Kalau lemah berarti R-nya itu positif namun mendekati 0. Nah, efeknya adalah dari tingkat penyebaran datanya. Ya. Ketika R-nya itu positif mendekati 1 berarti positif kuat, maka penyebaran datanya itu tidak terlalu jauh ya dari model garis regresi yang kita buat. Tetapi ketika di sini korelasi positif lemah, maka tingkat penyebarannya, ini kalau kita lihat secara visual ya, data-data aslinya itu semakin jauh dari model garis regresi yang kita hasilkan, yang kita buat. Nah, kemudian untuk gambar yang C dan D, ini sepertinya salah ya, di buku ini salah. Jadi korelasi negatif kuat itu mestinya gambarnya seperti ini. Ya, korelasi negatif kuat gambarnya seperti ini. Strong negative correlation. Ya, ini saya ambil dari internet. Ya, keterangannya sama seperti korelasi positif kuat ya. Bedanya adalah arah dari garis regresinya saja. Seperti itu ya. Demikian juga yang D, ini juga salah ya, kebetulan gambarnya. Oke, jadi ini weak negative correlation. Ya, keterangannya sama seperti yang di atas. Yang beda di sini adalah arah garis regresinya saja. Jadi intinya kalau semakin lemah ya, korelasinya semakin lemah, maka tingkat penyebaran datanya itu juga semakin tersebar ya, semakin jauh dari model garis regresi yang kita buat. Itu berarti korelasinya lemah. Ya, semakin kuat berarti semakin dekat dengan model garis regresi linear yang kita buat. Seperti itu. Ya, paham ya, Dek ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo berkomunikasi. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari gambar 3.10 di atas mengenai nilai R? Ya, tadi sudah kita singgung ya bahwa nilai R itu menentukan arah ya, arah tren data. Nah, kalau positif berarti istilahnya berbanding lurus gitu kan ya. Kalau negatif berarti berbanding terbalik. Itu yang pertama. Kemudian kalau korelasinya kuat ya, berarti R itu semakin mendekati 1 atau negatif 1. Nah, maka tingkat penyebaran datanya itu semakin dekat ya, semakin dekat dengan model garis regresi yang kita buat. Nah, ini ya. Jadi kalau mendekati 1 ya berarti datanya itu bermain-main di sekitar garis regresi. Itu berarti kuat ya. Tetapi kalau semakin mendekati 0 ya, maka datanya itu semakin jauh dari model garis regresi yang kita buat. Seperti itu. Ya, paham ya, Dek ya? Kemudian poin nomor 1, jika tetap dipaksakan, apakah kalian tetap dapat menggambar suatu garis regresi pada data di gambar 3.10C? Ini saya tampilkan lagi ya. Gambar 3.10C tidak berkorelasi linear. Berikan alasan kalian. Jadi yang jelas di sini kita tidak bisa membuat model garis regresi linear untuk data yang tidak berkorelasi. Karena syarat kita bisa membuat model regresi linear adalah ada korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kalau tidak berkorelasi seperti ini, ya berarti kita tidak bisa menggambar suatu garis regresi untuk mewakili data-data yang tidak saling berkorelasi seperti ini. Kalau kita paksakan, ya berarti nanti garis kita itu menjadi tidak akurat. Ya, tidak tepat dalam menggambarkan realita yang ada seperti itu. Oke. Kemudian nomor 2, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari gambar 3.11 di atas? Berarti yang ini tadi ya. Mengenai nilai R. Ya, ini mirip seperti pertanyaan awal sebenarnya. Jadi ya sekali lagi nilai R ya Dek ya, semakin dekat dengan 1 atau negatif 1,
ya, semakin dekat dengan 1 dan negatif 1, maka tingkat penyebaran datanya itu semakin dekat ya, semakin dekat dengan model garis regresi yang kita buat. Ya. Kemudian semakin mendekati nilai 0, R-nya mendekati 0, berarti tingkat penyebaran datanya itu makin tersebar, makin jauh ya. Ketika kita ukur terhadap garis regresi yang kita buat. Jadi plus minus ya, positif negatif di sini hanya menyatakan arah tren datanya saja. Jadi perhatian kita itu adalah nilai mutlaknya. Nah, jadi misalkan 0,9 dengan minus 0,6. Nah, saya tulis ya. Jadi misalkan R-nya itu sama dengan 0,9 ya, plus 0,9. Kemudian ini R1 ya, kemudian R2 misalkan 0,6 tetapi di sini minus. Nah, artinya mutlaknya R1 ya, itu kan lebih besar dibandingkan dengan mutlaknya R2 ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang lebih kuat korelasinya itu adalah R1. Atau contoh ekstrimnya begini, kita balik aja. Nah, kita balik ya. R1-nya itu minus 0,9, R2-nya sama dengan plus 0,6 ya. Sehingga kalau R1 itu kan mestinya kurang dari R2. Tetapi kalau kita berbicara tentang tingkat korelasi ya Dek ya, di sini kita mutlakkan. Jadi mutlaknya R1 ya, itu akan lebih besar dibandingkan dengan mutlaknya R2 ya. Jadi nilai mutlak itu berarti yang negatif dibuat positif. Jadi kalau mutlaknya R1 itu yang mutlak dari minus 0,9 ya kan. Kemudian kalau mutlaknya R2 ya berarti mutlak dari 0,6. Mutlaknya dari minus 0,9 itu adalah 0,9 ya kan. Kemudian mutlaknya 0,6 ya 0,6. Nah, sehingga mutlaknya R1 itu lebih besar ya, lebih dari mutlaknya R2. Sehingga tingkat korelasinya itu lebih kuat R1 dibandingkan dengan R2. Jadi R1 itu lebih kuat ya, lebih kuat daripada R2. Walaupun di sini minus 0,9, yang di sini 0,6. Karena yang kita perhatikan itu adalah nilai mutlaknya. Jadi tanda negatif itu hanya mau menunjukkan arah tren datanya saja. Tetapi kekuatan korelasi itu ditentukan oleh nilai mutlak dari R tersebut, seperti itu. Jadi ya. Oke, terlihat bahwa jika nilai mutlak dari R semakin mendekati 0, semakin kecil, maka semakin lemah atau tidak ada korelasi antara variabel X dan Y. Sedangkan jika nilai mutlak, nah ini tadi sudah kita singgung ya, dari R itu semakin mendekati 1 berarti semakin besar, maka semakin kuat pula lah korelasi antara variabel X, variabel independen, dan variabel Y sebagai variabel dependen. Nah, mengapa kita menggunakan konsep mutlak dari R? Oke, kebetulan ini tadi juga sudah kita bahas ya. Perlu diingat bahwa nilai R sama dengan minus 0,97 itu memiliki korelasi yang lebih kuat dibandingkan dengan nilai R sama dengan 0,62 karena tanda negatif di depan angka, nah ini penting ya, hanya menunjukkan apa? Menunjukkan arah tren data yang berkorelasi negatif. Jadi fokus kita di sini adalah nilai mutlaknya, ya, nilai positifnya saja. Oke, karena tanda plus dan minus itu hanya menunjukkan arah tren datanya saja. Ada korelasi positif dan ada korelasi negatif. Tetapi tingkat kekuatan korelasi itu ditunjukkan oleh nilai mutlak dari R yang ada, seperti itu. Oke, paham ya? Supaya suatu nilai R dapat mendeskripsikan lebih jelas tentang suatu korelasi antar dua variabel, maka terkadang nilai koefisien korelasi R sering dibuat dalam interval tertentu dengan deskripsi tingkat hubungan korelasi masing-masing. Nah, perhatikan tabel berikut ini sebagai pedoman menentukan deskripsi tingkat hubungan korelasi ya. Tabel 3.2, tingkat hubungan koefisien korelasi. Jadi kalau R-nya 0, artinya atau penafsirannya adalah tidak ada korelasi ya. Kemudian untuk R itu terletak antara minus 0,3 sampai dengan 0 ya.
dan 0 kurang dari R kurang dari atau sama dengan 0,3, maka tingkat korelasinya adalah lemah, dan seterusnya ya. Yang terakhir min 1 dan 1 ini berarti sempurna, seperti itu. Ya, sekali lagi yang kita perhatikan untuk menentukan kekuatan korelasi atau tingkat korelasi itu adalah nilai mutlaknya, ya. Jadi positif negatifnya bisa kita abaikan untuk sementara waktu. Tetapi arah tren datanya itu berdasarkan tanda dari R. Kalau positif ya berarti korelasi positif berbanding lurus. Kalau negatif ya berarti berbanding terbalik. Ya, seperti itu. Ya. Nah, rentang nilai R dan deskripsi yang tertera pada tabel di atas hanya merupakan salah satu model saja yang digunakan untuk mendeskripsikan tingkat hubungan korelasi antara dua variabel. Jika adik-adik mencari di berbagai buku atau sumber lainnya, maka kita akan memperoleh model yang berbeda lagi karena adanya perbedaan rentang dan derajat tingkat hubungan korelasi. Jadi maksudnya tabel 3.2 ini hanya contoh saja, ya, contoh di buku ini saja dalam menentukan deskripsi tingkat hubungan korelasi. Ya, mungkin di buku lain, di sumber lain, ya, tingkat hubungan koefisien korelasinya itu akan sedikit berbeda. Tapi yang jelas kalau nilai R-nya 0 ya pasti tidak ada korelasi. Penafsirannya kalau ini selalu sama, ya. Lalu kalau min 1 dan 1 ya pasti sempurna. Nah, yang beda itu yang di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian pasti juga sudah mendapat gambaran bagaimana hubungan antara suatu kejadian, data yang diperoleh, sketsa diagram pencar, nilai R dan interpretasinya. Nah, sekarang ayo kita berpikir lebih jauh mengenai kemungkinan kejadian jika hanya diberikan kondisi nilai R saja. Nah, di sini ada ayo berpikir kreatif. Berikan contoh kasus dalam kehidupan nyata yang melibatkan hubungan dua variabel dalam kondisi berikut ini. Oke. Kita kerjakan di sini aja ya. Nomor 1, R bernilai positif dengan hubungan yang kuat. Nah, contohnya seperti ini. Berat badan ya versus asupan kalori. Berat badan terhadap asupan kalori. Logikanya ya Dek ya, kalau asupan kalorinya itu naik. Nah, ini. Ya, asupan kalorinya itu naik, maka berat badannya juga akan naik. Oke, kalau asupan kalorinya turun, maka berat badannya juga akan turun. Nah, makanya kalau ada orang yang sedang menjalankan program diet, ya, dia mestinya hati-hati sekali terhadap asupan kalori yang dikonsumsi. Sebab hubungannya adalah bernilai positif ya, korelasinya positif. Semakin tinggi asupan kalori, maka biasanya berat badannya juga akan semakin naik. Semakin rendah asupan kalori, maka semakin turun berat badannya, seperti itu ya. Dan di sini korelasinya kuat. Kemudian untuk poin nomor 2. R bernilai positif. Ya, berarti searah. R bernilai positif dengan hubungan yang sedang atau cukup. Nah, contohnya ini, penjualan es krim ya versus suhu udara. Jadi logikanya ketika suhu udara meningkat, nah maka penjualan es krim juga meningkat ya. Ketika suhu udaranya turun, maka penjualan es krim juga akan turun. Nah, kenapa kok dikatakan bahwa di sini hubungannya sedang, ya, korelasinya sedang, tidak kuat? Karena bisa saja ketika suhu udaranya itu naik, yang laku keras itu bukan es krim, ya, misalkan es cendol. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak serta-merta kalau suhu udaranya naik, maka penjualan es krim itu pasti naik. Demikian pula ketika suhu udaranya turun, tidak serta-merta penjualan es krim juga ikut menurun. Nah, makanya di sini bisa kita katakan bahwa R bernilai positif dengan hubungan sedang atau cukup. Ya, tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak terlalu lemah. Nah, memang ini cenderung subjektif, ya. Oke, nomor 3, R bernilai negatif dengan hubungan yang kuat. Berarti ini berlawanan ya, hubungannya berlawanan karena R-nya negatif. Contohnya adalah kadar oksigen di udara dihubungkan dengan ketinggian lokasi. Kita tahu semakin tinggi lokasi, ya misalkan adik-adik naik gunung gitu ya, maka kadar oksigen di ketinggian tertentu ya itu akan semakin berkurang. Jadi semakin tinggi sebuah lokasi, maka tentu saja kadar oksigennya akan semakin berkurang. Sebaliknya, ya semakin rendah ketinggian sebuah lokasi, sebuah tempat,
maka kadar oksigennya akan semakin naik seperti itu ya. Kemudian nomor 4, R bernilai negatif dengan hubungan lemah. Nah, contohnya adalah angka kriminalitas dihubungkan dengan pendapatan atau kesejahteraan ya. Jadi di sini hubungannya adalah saling berlawanan. Nah, ketika pendapatan atau kesejahteraannya naik, biasanya angka kriminalitas itu akan menurun gitu ya. Tetapi sebaliknya ketika pendapatan atau kesejahteraannya turun, nah maka biasanya angka kriminalitas itu akan cenderung naik. Tetapi ini korelasinya juga bisa dikatakan lemah ya. Karena angka kriminalitas itu juga dipengaruhi oleh banyak variabel yang lainnya selain tentu saja pendapatan dan kesejahteraan. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang koefisien determinasi. Jadi kalau sebelumnya kita belajar koefisien korelasi, nah sekarang kita akan lanjutkan dengan koefisien determinasi. Apa itu koefisien determinasi? Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari nilai yang menyatakan seberapa tepat suatu garis regresi dari perspektif proporsi atau persentase dari variabel dependen yang diterangkan atau yang dipengaruhi ya oleh variabel independen yang disebut sebagai koefisien determinasi. Simbol yang digunakan adalah R kuadrat atau R square. Nah, kalian telah mempelajari mengenai mengenai koefisien korelasi yang mempunyai simbol R, sehingga akan sangat mudah untuk memperoleh nilai koefisien determinasi R square, yaitu hanya dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R, atau kalian dapat menggunakan jumlah kuadrat variabel ya, yaitu SSXY, SSXX, dan SSYY seperti perhitungan pada koefisien korelasi R, lalu substitusikan ke dalam rumus koefisien determinasi R square di bawah ini ya. Jadi kalau R itu kan rumusnya adalah SSXY dibagi dengan akar SSXX kali SSYY ya, ini di bagian sebelumnya. Nah, untuk R square ya berarti tinggal dikuadratkan ya kan, yang atas ini dikuadratkan jadinya SSXY kuadrat, kemudian yang di bawah ini dikuadratkan. Kalau ada akar dikuadratkan berarti akarnya akan hilang. Nah, jadi rumusnya R square itu seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Ayo kita lihat rentang nilai yang pasti akan kalian dapatkan ketika menghitung koefisien determinasi R kuadrat. Nah, karena nilai R mempunyai rentang nilai min 1 kurang dari atau sama dengan R kurang dari atau 1, maka R kuadrat mempunyai rentang nilai 0 kurang dari atau sama dengan R kurang dari atau sama dengan 1. Buktikan dengan perhitungan rentang nilai R kuadrat dengan dasar rentang nilai R. Nah, ini gampang aja ya. Jadi kalau min 1 ya dikuadratkan kan sama dengan 1. Kalau 1 dikuadratkan juga sama dengan 1. Ya kan? Antara min 1 sampai 1 itu ada 0. Nah, 0 kalau dikuadratkan itu ya sama dengan 0. Nah, terlihat di sini bahwa R kuadrat ya Dek ya, R kuadrat itu terletak di antara 0 sampai dengan 1. Jadi ini ada kesalahan pengetikan ya, ini kurang. Mestinya 0 kurang dari atau sama dengan R kuadrat kurang dari atau sama dengan 1. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi intinya kalau dikuadratkan itu tidak mungkin menjadi bilangan negatif. Ya, bilangan positif kalau dikuadratkan itu menjadi bilangan positif tetap ya. Kemudian kalau bilangan negatif dikuadratkan ya otomatis akan berubah menjadi bilangan positif. Sehingga terbukti bahwa nilainya R kuadrat yang paling kecil itu adalah 0 dari 0 kuadrat. Ya Dek ya. Dan yang paling besar itu adalah 1 dari minus 1 dikuadratkan ya, dan dari 1 dikuadratkan. 1 kuadrat ini sama dengan 1, min 1 kuadrat ini sama dengan 1 juga. Seperti itu ya. Nilai koefisien determinasi R kuadrat yang mempunyai rentang nilai 0 kurang dari atau sama dengan ini kuadrat ya. Jadi 0 kurang dari atau sama dengan R kuadrat kurang dari atau sama dengan 1, atau bisa kita baca R kuadrat terletak antara 0 dan 1, sering diubah ke dalam bentuk persentase. Caranya dengan dikalikan dengan 100 untuk proses interpretasi persentase dari variabel dependen
yang dapat diterangkan oleh variabel independen sesuai dengan definisinya. Sebagai contoh, pada konteks di awal bab ya mengenai hubungan waktu rata-rata yang didedikasikan per hari dengan banyak subscriber, nilai R kuadrat yang diperoleh dari data yang disajikan adalah 0,8988. Nah, nilai R kuadrat pada model tersebut memberikan gambaran ya bahwa 89,88% dari banyaknya subscriber itu diterangkan oleh waktu rata-rata yang didedikasikan per hari. Dengan sisanya ya sebesar 10,12% dari banyak subscriber diterangkan oleh variabel-variabel lainnya. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. R kuadratnya adalah 0,8988. Kita tulis dulu. Ya, jadi R kuadratnya setelah dihitung ketemunya itu adalah 0,8988 ya. Kalau kita nyatakan dalam persentase berarti R kuadrat itu sama dengan 0,8988 dikalikan dengan 100%. Ya Dek ya, hasilnya adalah 89,88%. Nah ini, yang ini tadi. Ya, nah apa artinya? Artinya 89,88% ya dari banyaknya subscriber yang diperoleh itu memang benar dipengaruhi atau istilahnya di sini diterangkan oleh waktu rata-rata yang didedikasikan per hari. Ya, sisanya sebesar 10,12% itu dari variabel-variabel yang lain. Nah, dapat dari mana angka 10,12 itu dari 100% ya, sisa itu berarti kita pakai gini aja lah ya, sisa itu sama dengan 100% dikurangi 89,88%, hasilnya adalah 10,12%. Nah, jadi 10,12% dari banyak subscriber itu tidak dipengaruhi oleh waktu rata-rata yang didedikasikan per hari. Nah, dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Ya. Oke, ayo kita gunakan konsep di atas pada eksplorasi di bawah ini. Eksplorasi 3.6. Diagram pencar di bawah ini menunjukkan tingkat IQ seseorang terhadap lingkar kepalanya dalam sentimeter dari sampel 20 orang. Ya, berarti nanti kalau kita hitung mestinya jumlah titik-titik yang ada di sini itu ada 20. Ya, karena sampelnya ada 20 orang. Nah, rata-rata IQ adalah 101. Ya, dan rata-rata lingkar kepala adalah 56,125 cm. Nilai koefisien korelasinya adalah 0,138. Berarti 0,138 di sini adalah nilainya R ya. Kemudian kalau IQ itu ada di sumbu Y, kemudian lingkar kepala itu ada di sumbu X, berarti lingkar kepala ini adalah variabel independen, sementara kecerdasan intelektual atau IQ ini adalah variabel dependen ya. Di soal dikatakan bahwa rata-rata IQ itu 101, berarti ini adalah Y rata-rata ya. Lalu rata-rata lingkar kepala adalah 56,125 cm, berarti ini adalah X rata-rata. Nah, sekarang kita baca poin nomor 1. Jika kalian tidak mengetahui apa-apa mengenai hubungan antara IQ dan lingkar kepala, menurut kalian berapa IQ seseorang yang lingkar kepalanya 54 cm? Tidak tahu apa-apa itu artinya di sini tidak ada titik-titik data bivariat. Yang ada itu adalah sekedar model garis regresi linear ini saja. Ya Dek ya. Berarti kalau lingkar kepalanya 54 cm tinggal tarik garis kan begitu. Nah, tinggal tarik garis ke atas sampai perpotongan dengan garis regresi, ya kan? Terus tarik garis ke samping. Nah, ini kalau kita perhatikan ketika lingkar kepalanya itu 54 cm, ya, maka IQ-nya itu terletak di antara 95 dan 100. Nah, di antara 95 dan 100. Ya Dek ya. Nah, bisa 96, 97, 98 ya, yang paling tinggi 100,
yang paling rendah itu 95, seperti itu. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Persamaan garis regresinya adalah IQ sama dengan 0,997 kali lingkar kepala ditambah 45. Berarti bisa kita tulis begini. Y itu sama dengan 0,997 kali X ya ditambah 45. Nah, ini adalah persamaan garis regresinya. Diketahui di soal ya. Yang ditanyakan adalah berapa perubahan IQ seseorang ketika lingkar kepala bertambah 1 cm. Nah, ini ditunjukkan oleh gradien ya. Jadi gradien itu adalah angka yang nempel di depannya X ya. Jadi kalau kita berbicara tentang persamaan umum garis regresi linear, itu kan Y topi sama dengan BX ditambah dengan C. Nah, B itu adalah gradien. Berarti kalau dihubungkan dengan persamaan garis regresi, B itu adalah berapa? 0,997. Artinya ketika lingkar kepala itu bertambah 1 cm, maka IQ seseorang itu akan bertambah 0,997 poin. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi jawabannya di sini adalah 0,997 ya. Nomor 3, berapa IQ yang diprediksi persamaan garis ini untuk seseorang dengan lingkar kepala 54 cm? Seberapa besar keyakinan kalian terhadap prediksi ini? Baik, berarti di sini nanti kita masukkan X-nya itu sama dengan 54 cm ya. Jadi Y topi itu sama dengan 0,997 dikalikan dengan 54 ditambah dengan 45 ya. Ini kalau kita hitung itu hasilnya adalah berapa ini? 90 sebentar. Maaf ya, 98,03 ya, 98,03. Nah, ini. Ya, jadi dengan lingkar kepala 54 cm ternyata IQ-nya itu 98,03 ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Berapa persentase IQ yang diterangkan oleh lingkar kepala? Nah, ini kita kaitkan dengan R. Ya, Dek, ya, kita kaitkan dengan nilainya R. Tadi R itu kan 0,138. Nih ya. Ini. Jadi R itu 0,138. 0,138. Yang ditanyakan di sini adalah persentase IQ yang diterangkan oleh lingkar kepala. Ya, atau yang dipengaruhi oleh lingkar kepala. Berarti caranya kalau R itu adalah koefisien korelasi, maka ini harus kita ubah menjadi R square ya, supaya berubah menjadi koefisien determinasi. Nah, R kuadrat itu sama dengan 0,138 kuadrat. Nah, nanti kalau kita hitung ya, itu hasilnya adalah 0,019. Ini saya bulatkan aja, 0,019. Lalu kalau kita jadikan dalam persen, berarti 0,019 kali 100% sama dengan 1,9%. Jadi artinya apa? Artinya persentase IQ yang dipengaruhi oleh lingkar kepala itu hanya 1,9% saja. Ya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan nomor 5. Berapa persentase IQ yang diterangkan atau yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya? Berarti caranya adalah 100% dikurangi dengan 1,9%. Jawabannya adalah 99,1%. Jadi 99,1% IQ itu diterangkan oleh variabel-variabel lainnya. Atau bisa kita katakan begini, ya, tidak serta-merta seseorang dengan lingkar kepala yang besar itu memiliki IQ yang tinggi. Nah, hal ini ditunjukkan bahwa hanya 1,9% ya dari IQ itu bisa diterangkan oleh lingkar kepala. Sisanya ya 99,1% itu diterangkan oleh variabel-variabel lainnya atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Nah, baru kita masuk ke pertanyaan nomor 6. Ayo berpikir kreatif.
Menurut kalian, variabel-variabel lain apakah yang menerangkan tingkat IQ seseorang? Nah, ini macam-macam ya. Bisa jadi dipengaruhi oleh asupan makanan. Nah, asupan makanan atau stimulus dari lingkungan. Ya, stimulus dari lingkungan. Seseorang yang berada di lingkungan yang positif ya, yang mendukung proses tumbuh kembang waktu anak-anak ya Dek ya, biasanya akan memiliki tingkat IQ yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian seseorang dengan asupan makanan dengan nutrisi yang seimbang ya Dek ya, yang menunjang pertumbuhan otak, nah, bisa jadi nanti juga meningkatkan IQ seseorang. Seperti itu dan lain-lain. Nah, ini silakan nanti di browsing sendiri di internet ya. Nah, jadi berdasarkan eksplorasi 3.6, kita dapat melihat bahwa proses analisis korelasi tidak terlepas satu dengan yang lainnya. Dimulai dari diagram pencar ya, scatter plot. Kemudian penentuan persamaan garis regresi. Y topi sama dengan BX ditambah dengan A, ya kan? Kemudian perhitungan dari nilai koefisien korelasi. Ya, simbolnya adalah R. Dan yang terakhir adalah nilai koefisien determinasi. Simbolnya adalah R kuadrat atau R square. Nah, semua hal tersebut digabungkan menjadi satu untuk memberikan prediksi yang tepat dan meyakinkan. Ya, contoh kasusnya adalah penentuan IQ. Apakah itu berhubungan dengan lingkar kepala atau tidak. Nah, kesimpulannya ya tadi, tidak serta-merta lingkar kepala seseorang yang besar itu berarti IQ-nya semakin tinggi. Karena ternyata hanya 1,9% dari IQ itu yang dipengaruhi oleh lingkar kepala seseorang. Sisanya 99,1% ya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Oke, demikian tadi adalah video materi kali ini ya berkaitan dengan analisis korelasi. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal-soal yang ada. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal-soalnya. Terima kasih.